Dan sebelum bersama-sama kita menelusuri memasuki acara beranda pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengikuti contoh yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW dengan kita menghantarkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang segera meninggalkan forum pada pagi hari ini dengan doa semoga Bapak dan Ibu yang meninggalkan forum ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan atas apa-apa yang Bapak dan Ibu kerjakan menjadi segala sesuatu yang dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Sementara kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, saya ingin sekali mengajak dan menghimbau kita bersama-sama bersilaturahim dengan saudara kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Nila Muluk yang akan sharing kepada kita semuanya. Dan insya Allah beliau telah hadir bersama-sama kita, dan mohon izin atas nama Bapak dan Ibu menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila Muluk. Waalaikumsalam Pak Ustadz Hasanuddin. Satu kehormatan nih buat saya diundang di NBU, Pak. Masya Allah Ibu, ketentuan Allah yang berlaku pada hari ini, kita sama-sama mengikuti perjalanan Ibu ya, bahwa bagaimana sampai pada karir Ibu mendapatkan amanah sebagai Menteri dalam Kabinet Jokowi 2014-2019, dan juga suami tercinta Ibu, Bapak Farid Muluk juga mendapatkan amanah dan kepercayaan yang luar biasa, dan terus terang memang belum pernah berjumpa dengan Ibu secara langsung. Betul, Pak. Sehingga berada dalam forum ini merupakan anugerah yang luar biasa insya Allah bagi saya pribadi dan kami semuanya Ibu. Nah tentunya sebagaimana yang telah kami sampaikan Ibu di dalam sharing pada pagi hari ini, kita sama-sama ingin menyimak bagaimana perjalanan kehidupan Ibu. Namun sebelumnya mohon izin apabila saya membacakan terlebih dahulu beberapa hal yang saya dapati dari Ibu Nila Muluk untuk kita semuanya Bapak dan Ibu. Ibu Profesor Dr. Nila F. Muluk, beliau dalam perjalanan kehidupannya, beliau lulus S1 sampai dengan S3 setia semuanya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kemudian beliau guru besar ilmu kesehatan di mata ya Ibu ya? Iya, untuk kesehatan mata Pak. Jadi kesehatan mata. Saya dokter mata Pak. Oh Masya Allah. Jadi guru besar ilmu kesehatan mata Fakultas Kedokteran UI 2007. Kemudian ketua umum Perdami 2 periode. Perdami boleh dijelaskan Ibu? Perhimpunan dokter spesialis mata. Masya Allah. Jadi baik. Dan kemudian beliau berada dalam periode ini yaitu tahun 2010 sampai 2013 dan 2013 sampai dengan 2016. Dan kemudian utusan khusus Presiden untuk MDGs 2009-2014. MDGs Millennium Development Goals, Pak. MDGs adalah millennium, itu programnya PBB Pak untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengurangi kemiskinan. Ya. Masya Allah. Dan berikutnya beliau mendapatkan amanah sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet Kerja 2014-2019, dan kemudian beliau mendapat pula Distinguished Service Award dari APAO 2012. Ya, itu adalah dari Asia Pacific of Ophthalmology. Jadi artinya perhimpunan mata dari Asia Pasifik, Pak. Masya Allah. Dan kemudian penerima Holmes Lecture tahun 2019 di ke-34 APAO. Ya, jadi waktu itu pernah mendapat satu penghargaan Pak, karena sebagai dokter mata. Ya, saya mendapatkan home lectures ini. Masya Allah. Dan kemudian yang terakhir dalam catatan yang kami dapati ini, beliau adalah penerima Bintang Mahaputra Adi Prana tahun 2020. Masya Allah. Nah Ibu Nila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nila. Waalaikumsalam. Dan sebagaimana Ibu telah mengikutinya di dalam forum ini, boleh jadi sudah beberapa kali Ibu hadir di sini, dan pada pagi hari ini kita masih bersama 558 peserta, dan sebagaimana Ibu ketahui bahwa komunitas dari kalangan
para dokter, perawat, medis, cukup signifikan jumlahnya yang berada dalam forum ngaji bareng online ini, dan saya yakin bahwa sahabat-sahabat Ibu pun hadir di sini. Nah, maka pada pagi hari ini kami persilakan Ibu Nila untuk sharing untuk kita semuanya, dan mohon izin pula nanti kita akan menyediakan forum tanya jawabnya. Dan alhamdulillah hari ini hari Ahad sehingga hari leluasa, sehingga Bapak dan Ibu insya Allah kami tidak akan membatasi sampai dengan jam 8. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berminat, nanti patokan kita jam 8, namun seandainya ternyata nanti diperlukan waktu yang lebih panjang, insya Allah kita akan sangat fleksibel banget pada pagi hari ini. Baik, kepada Ibu Nila, terima kasih kami kepada Ibu, dan kami persilakan. Mungkin saya juga nggak panjang-panjang, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak lebih dari jam 8. Saya coba share screen ya, Pak ya. Saya coba share screen. Oke. Iya, bisa sudah tampak, Pak? Sudah jelas, Ibu. Iya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih, atau suatu kehormatan bagi saya tiba-tiba saya ditelepon oleh Ustadz Hasanuddin Thoyib. Tentu saya sangat terkejut sekali Pak Thoyib menyapa saya dan akhirnya meminta saya untuk mengisi beranda dari NBO ini. Betul, saya akui NBO ini saya baru mengikutinya setelah saya diberitahu oleh Dr. Eka Fiora, Pak. Itu adalah jemaah dari NBO. Bagus katanya, kata Dr. Eka, dan kemudian saya mengikutinya walaupun maaf Pak, bolong-bolongnya ada juga Pak. Kadang-kadang memang ada waktunya, kadang-kadang tidak ada, tapi alhamdulillah saya rasa memang bagus sekali bahwa kita bisa mengikuti bersama-sama NBO ini. Dan kemudian mungkin saya juga terus terang saya grogi banget nih Pak, nih pagi. Biasanya saya kalau menghadapi Pak Waran tenang gitu ya, tapi ini saya menghadapi jemaah NBO yang mungkin jauh lebih pandai dari saya. Jadi saya mikir-mikir apa yang akan saya bawa. Mungkin bukan ilmu mata, barangkali kalau ilmu mata semua langsung out Pak, tidak pernah mau mendengarkan karena bukan bidangnya. Dan saya coba kenapa hidup saya ini barangkali. Betul Pak, saya ini dilahirkan dari seorang ayah saya seorang dokter, dan beliau juga adalah almarhum ini adalah seorang profesor. Beliau ahli telinga hidung tenggorokan, jadi dokter THT. Dan ibu saya adalah yang bernama Ibu Zaidan Nizar. Ini adalah seorang perawat Pak. Jadi ibu saya ini adalah seorang perawat. Dan kemudian orang tua saya memang berasal dari Sumatera Barat dan saya dilahirkan di Jakarta. Katanya umur nggak boleh dikasih tahu ya Pak ya. Yang jelas saya sudah lansia Pak, jauh di atas usia Pak Ustadz. Oke. Dan terus terang saya memang sangat berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya atau kami ini kedua orang tua. Saya senang sekali di MBO ini saya melihat Ustadz Hasan ini betul-betul juga selalu mengingatkan berterima kasihnya kita kepada kedua orang tua. Karena saya merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi saya, kedua orang tua saya, yaitu yang telah bisa memelihara kami dengan baik dan memberikan tentu kesempatan untuk pendidikan. Dan kita lihat saya memang juga hidup berkecukupan, tapi tidak berlebih ya Pak. Jadi sebagai anak seorang dokter tentunya kami sejak tahun berapa hidup kami bisa makan, bisa sekolah, maksudnya demikian. Jelas orang tua saya ini memberikan tentunya pendidikan sampai saya diberi kesempatan atau bisa masuk ke Fakultas Kedokteran dan saya lulus sebagai dokter. Walaupun saya ingat pada waktu itu saya sebenarnya ingin masuk ke ITB Pak, jadi arsitektur, tetapi ternyata ayah saya bilang saya nggak punya uang buat menyekolahkan kamu ke luar kota, nggak cukup katanya. Ya udahlah masuk ke FKUI aja, ternyata diterima Pak, alhamdulillah. Dan ketemu jodoh ya Pak Hasan, saya ketemu jodoh mahasiswa tingkat 4 waktu itu yang namanya Farid Anfasa Muluk. Saya waktu itu baru masuk Pak ya, dan akhirnya ya sudah jodoh kali ya Pak, kami menikah
Tapi saya masih di tingkat 5. Pak Muluk sudah dokter sih. Nah, kemudian sedang mengambil spesialis kebidanan kandungan. Jadi memang pada waktu itu ada istilah to be and to get. Jadi saya to be a doctor and to get seorang dokter. Jadi dua-dua dapat Pak. Alhamdulillah. Nah, ini kami berdua memang ternyata sepaham ya Pak. Artinya saya mau jadi dokter. Saya terima kasih sekali kepada suami saya memberi kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan sekolah. Tadi saya masih tingkat 5 dan orang tua saya juga waktu itu khawatir, kamu teruskan gitu. Iyalah apa-apa. Bahkan waktu saya mau pindah rumah, nggak boleh sama orang tua saya, selesaikan dulu sekolah, kamu di rumah kami saja gitu. Itulah orang tua saya pada waktu itu Pak. Saya mau kontrak rumah, saya masih ingat dia katakan, gak ada lampu, gak ada listrik, kamu gimana belajar katanya. Di rumah kan bisa. Gitu. Akhirnya kami menerima dan saya juga melihat suami saya yang tekun, saya ikut-ikut tekun. Suami saya jadi dokter spesialis, saya juga tentu mau jadi dokter spesialis Pak. Ya iri yang baik kan boleh ya. Nah jadi saya menjadi dokter mata. Kami dikaruniai 3 anak, laki-laki, kemudian laki-laki ini dan kemudian 2 perempuan lagi dan kami sudah mempunyai mantu 3 dalam hal ini. Nah, apa yang saya kerjakan selama ini? Tentu saya bisa menjadi seorang dokter, bisa mengambil spesialis mata dan suami saya menjadi staf di kebidanan kandungan FKUI. Dan setelah selesai jadi dokter mata, nah ini Pak, saya ditaruh di bidang, saya diminta menjadi staf, tetapi di bidang kanker mata. Sebenarnya bidang yang, tidak enak sekali. Nah ini Pak, barangkali kalau kita lihat yang laki-laki ditaruh di bidang yang enak gitu. Kami perempuan ditaruh di bidang yang, Masya Allah Pak, sebenarnya susahnya setengah mati ini. Tapi akhirnya saya berupaya. Dan tentu saya ingin menambah ilmu. Saya ingin pergi pada waktu itu belajar ke luar negeri. Memang nggak mudah Pak, tapi sebagai istri itu nggak mudah. Sebagai ibu, tanggung jawab. Saya sudah punya anak pada waktu itu. Anak saya sudah yang ketiga, ya, jadi 3 anak saya sudah ada. Dan tentu mengelola rumah tangga. Itu tanggung jawab tentu seorang ibu dalam hal ini. Sungguh berat, tapi saya berterima kasih kepada ibu saya yang selalu membantu saya menjaga anak saya selama saya berada di luar negeri. Dan saya berhasil Pak ke Amsterdam, saya pernah belajar di Jepang, dan juga berusaha pada waktu itu saya terima kasih suami saya ke Amerika, saya sempat belajar juga di Washington untuk bidang saya pada waktu itu. Dan jadi saya banyak sekali juga mempunyai hubungan dengan luar negeri. Loh kok nggak mau diklik? Ya oke. Nah barangkali kita lihat di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa orang-orang yang diberi ilmu pengetahui berapa derajat, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan mungkin juga di surat Taha mengatakan ayat 114, tambahkanlah ilmu pengetahuan ya Allah. Dan ini memang selalu saya lakukan Pak setiap sholat. Saya selalu meminta tambahkan ilmu kepada saya untuk saya bisa tentunya tetap berkiprah. Dan barangkali ini doa ini pun diberikan oleh guru saya, selalu mengatakan, Nila jangan lupa berdoa, minta tambahkan ilmu. Ini saya lakukan, beliau sudah almarhum sekarang. Bapak bisa lihat ini pekerjaan saya Pak. Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi ini yang memang saya hadapi pada waktu saya duduk sebagai staf untuk kanker mata. Aduh Pak, kerjaan saya hanya bisa nyongkel mata. Sungguh betapa beratnya. Gak enak, tidak sangat-sangat. Kalau kita ambil misalnya maaf saya bukan mengatakan ini lebih baik, misalnya organ di dalam perut kita, tidak ada orang yang tahu. Tetapi kalau di mata, semua orang akan bisa melihatnya. Ini merupakan suatu pertanyaan buat saya pada waktu saya duduk di tentu saya di RSTM Pak waktu itu jadi staf di RSTM, dan saya katakan apa sih yang kamu lakukan? Kamu hanya bisa mengangkat bola mata, mengangkat mata, dan bahkan kadang-kadang saya tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Apa saya mesti pegal kepalanya gitu?
Nah itu saya pasti masuk penjara nanti Pak. Nah tapi saya berpikir, dan ini masyarakat yang nggak mampu umumnya. Jadi pada waktu itu saya mulai mencari dana. Saya mencoba mencari dana. Pertama diberikan oleh Rotarak, yaitu anak-anak muda Rotary. Mereka membuat malam dana. Saya sangat apresiasi sekali karena mereka juga tidak tahan melihat pasien-pasien yang demikian lanjutnya datang untuk berobat. Dan saya akhirnya memicu saya mencari dana, dan saya tidak malu Pak, ini kan bukan buat saya, dan saya meminta sampai ke dompet duafa. Saya berteman sama Pak Parni Hadi dan mulai ikut tentunya saya tentu di Yayasan Kanker Indonesia. Waktu itu sampai saat ini juga masih pimpinannya adalah Ibu Umar Wiradata Kusuma. Jadi Pak Umar waktu itu Pak Pres, saya ikut keaktifan di YKI. Kita bisa lihat betapanya orang yang tidak mampu tidak bisa berobat ke rumah sakit atau untuk datang. Dan saya kira waktu itu belum ada jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Memang dunia berputar. Saya aktif sekali untuk pada waktu itu cari dana, bantu pasien. Bahkan saya agak jahil waktu itu RSTM belum bertingkat. Kadang-kadang kalau pasien yang nggak mampu, bagaimana ya tukang gorengan itu, saya bilang ibu pulang aja Bu, lari aja, nggak usah, nggak akan ada polisi mau nangkep. Sampai begitu kelakuan saya pada waktu itu untuk supaya mereka tidak membayar. Dan sekarang nggak bisa ya Pak, karena ada, dan sudah alhamdulillah sudah ada jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS. Dan tetap saya masih iri positif dengan Pak Muluk yang berhasil mengambil disertasi S3-nya. Saya mau juga, dan saya berupaya pula, dan akhirnya saya mendapatkan juga S3 walaupun jauh lebih lama dibandingkan dengan suami saya, karena waktu itu tentu kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja sangat-sangat luar biasa. Dan waktu itu juga Pak Muluk diangkat menjadi Direktur Pasar Sarjana di Universitas Indonesia dan kemudian menjadi guru besar. Dan kemudian jadi Menteri Kesehatan di era pimpinan Bapak Soeharto dan kemudian Pak B.J. Habibie. Luar biasa waktu itu saya melihat, wah Pak Muluk jadi menteri, tapi saya tidak cita-cita. Pada waktu itu sama sekali saya tidak berminat untuk ikut-ikut jadi Menteri Kesehatan karena saya tahu itu bukan suatu jenjang karier. Tapi saya beruntung ikut pada waktu itu, saya melihat, saya belajar betul bahwa saya bisa karena pada waktu saat itu tentu saya hanya berada di rumah sakit. Akhirnya saya bisa pergi ke puskesmas atau ke lapangan, saya bisa melihat di situ dan saya berpikir ini harusnya saya bekerja di hulu, bukan di hilir. Mari coba perbaiki perilaku masyarakat akan sadar atas kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Nah, ini beberapa Bapak bisa lihat kegiatan saya. Saya senang sekali karena makin banyak kita bertemanan, makin banyak yang bisa kita lakukan. Saya melakukan misalnya dengan bakti sosial operasi katarak. Ini sejak zaman era Pak Presiden kita Pak Soeharto, Perdami tadi Pak, perhimpunan kami diberi kesempatan untuk bisa melakukan bakti sosial katarak. Tapi setelah era Pak Harto tidak ada lagi, kami berupaya mencari dana dalam hal ini. Banyak sekali, saya terima kasih betul, bukan terutama ya, salah satunya misalnya dengan Sido muncul Pak, tolak angin. Gara-gara tolak angin, kita bisa melakukan ribuan operasi katarak. Dan kemudian pada era itu juga Pak Habibie, saya senang sekali, karena Pak Habibie memang sering berdiskusi tentang pengetahuan. Jadi artinya ya beliau banyak sekali dan saya juga menangkap apa yang di benak dari Pak B.J. Habibie ini sampai akhirnya saya terus setelah sebelum almarhumah Ibu Ainun Habibie, saya bersama-sama untuk mengelola Bank Mata. Tentu juga untuk keluar internasional dan sebagainya, tentu saya lakukan juga di lokal. Nah, kemudian betul pada waktu Pak Muluk menjadi Menteri Kesehatan, beliau menelurkan paradigma sehat. Pada waktu itu disebut juga Indonesia Sehat 2010. Sayangnya tidak berlanjut,
Dan tapi saya menyadari dan mengambil ilmunya betul bahwa pencegahan itu penting. Dan nasib saya pada waktu itu dijadikan Ketua Dharma Wanita Persatuan. Saya mula-mula agak bingung. Saya disuruh jadi ketua umum, Pak. Ini nasional dari pimpinan atas, jadi artinya horizontal semua kementerian lembaga dan sampai ke bawah ke desa. Ini organisasi perempuan yang besar sekali yang waktu itu diperakasai oleh Ibu Tin Soeharto. Saya berpikir waktu itu, apa yang harus saya lakukan? Tapi saya hanya ada kalimat yang saya pegang. Kan kamu bisa mengajarkan cuci tangan menyebabkan mereka tidak diare, tidak perlu masuk rumah sakit, tidak perlu beli obat, tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi berarti saya memikir, yuk mari kita sama-sama memberi pengetahuan kepada kaum perempuan. Itu yang saya letakkan di Dharma Wanita Persatuan. Namun positif yang saya dapatkan, koneksitas saya menjadi luas, Pak. Saya tidak hanya berteman tentunya dengan orang-orang di fakultas atau di rumah sakit ataupun di bidang kesehatan, tapi kan ini Dharma Wanita Persatuan ini adalah seluruh kementerian. Jadi saya berteman dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM dan sebagainya, bahkan sampai ke presiden sebenarnya ini. Jadi saya juga tentu terima kasih yang betul banyak juga membuat organisasi ini terus berkembang atau diakui adalah oleh almarhumah Ibu Ani SBY. Dan banyak sekali artinya kesempatan kita berikan tentunya untuk bergerak di organisasi ini. Bahkan kami pernah membuat, bukan hanya, saya mulai membuat seminar nasional yang diisi oleh pakar-pakar, diisi oleh para pejabat, dan ibu-ibu ini dari sampai ke tentunya kabupaten kota ikut, Pak. Saya agak tersenyum karena banyak ibu-ibu berkatakan, luar biasa ya Bu, kita bisa buat ngalahin bapak-bapak belum tentu bisa buat seminar sebanyak ini. Dan dia kirim fotonya ke suaminya. Sungguh sangat luar biasa dan sangat menyenangkan sekali kita memberikan keilmuan kepada mereka. Dan ya Allah, betul Pak, saya tidak meminta, tetapi ternyata saya diberi kesempatan untuk jadi Menteri Kesehatan. Mungkin semua pada ingat pada waktu itu, mungkin ada yang nggak ingat, pada waktu era Pak SBY saya tidak dijadikan kementerian jadi Menteri Kesehatan, sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya diberi kesempatan menjadi tadi Millennium Development Goals. Mungkin di situ Tuhan mengatakan belajar dulu kamu, baru kamu jadi menteri gitu. Dan akhirnya dengan era Pak Jokowi saya diangkat jadi Menteri Kesehatan. Berat Pak menjadi Menteri Kesehatan. Berat menjadi menteri sebenarnya. Tanggung jawabnya luar biasa. Apakah kita betul dapat, saya waktu itu mengatakan bisa menyehatkan masyarakat. Dan jelas pencegahan penting sekali. Pencegahan, prevention and promotive ini penting sekali. Dan itu yang saya coba lakukan pada waktu itu. Dan kita buat gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, Pak. Dalam hal ini ada gambarnya di sebelah itu Germas yang sampai saat ini terbukti dengan era pandemi. Ternyata sebenarnya perilaku, sekali lagi perilaku sadar atas kesehatan. Tapi tidak mudah kita mencoba mengubah perilaku masyarakat. Dan saya merasakan tidak mungkin Kementerian Kesehatan bekerja sendiri. Bagaimana dengan akses terhadap pelayanan kesehatan? PU Merah harusnya juga bergerak dalam hal ini. Artinya memberikan jalan akses sampai bisa tentunya seseorang mencapai layanan kesehatan. Tapi alhamdulillah jaminan kesehatan pada waktu itu sudah diberlakukan dan sekitar 90 sekarang sampai 96,8 juta iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan orang yang tidak mampu bisa berobat secara gratis karena iurannya sudah dibayarkan oleh pemerintah. Jadi saya berpikir harusnya ini holistik. Tapi juga nggak mudah ngajak kementerian yang lain untuk mengerti bahwa kesehatan tuh nggak ya di hulu gitu, bukan di hilir gitu. Ini yang betul-betul sebenarnya terbuktikan pada saat pandemi.
Dan pada waktu itu saya kena tegur bahwa ternyata pada waktu saya masuk, anak kurang gizi ini atau stunting ini 37%. Artinya hampir dari 10 anak, 4 anak kita itu pendek, kurang gizi, juga otaknya. Dan ini barangkali juga menjawab kenapa kita lama sekolah kita juga menjadi rendah dalam hal ini. Selain dari tadi saya katakan akses. Kita coba memberikan biskuit atau makanan tambahan, berhasil saya menurunkan 10%, 27,67%. Tapi saya khawatir dengan pandemi ini kemiskinan naik, apakah ini stunting akan naik lagi? Berarti SDM kita bagaimana gitu. Kita perlu sumber daya manusia yang berkualitas. Waktu itu kami buat terobosan di daerah, karena pada era saya tentu saya tidak mengalami era COVID atau pandemi. Waktu itu kami berpikir terobosan untuk keadilan bagi daerah-daerah yang tidak bisa diakses. Jadi daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah kepulauan. Saya sempat sampai kemana-mana waktu itu, luar biasa Pak. Kalau darat ya tentu jelas kayak Papua sulit, tetapi juga daerah kepulauan, ke Pulau Nias, ke Pulau Semelu, saya ke Pulau Aru, itu naik baru hanya 2 jam naik kapal, tapi sebenarnya nggak gitu jauh masih. Apalagi kalau dari Ambon sampai ke Pulau Aru itu betapa jauhnya. Dan kita mencoba memperbaiki puskesmas di daerah tadi perbatasan tertinggal kepulauan. Saya ingat Pak Jokowi bilang kalau udah jelek runtuhin aja Bu, katanya bangun baru. Ini kita coba dan kita berhasil dan bangga sekali misalnya di daerah perbatasan di Entikong, misalnya perbatasan Kalimantan itu Pak, di perbatasan di NTT itu kami coba bangun. Juga tidak mudah tentu karena bahan-bahannya itu untuk mencapai ke sana luar biasa. Tapi kita coba dengan profil yang sama dalam hal ini. Terima kasih sekali saya waktu itu dibantu oleh staf-staf oleh Kemenkes. Nah, satu lagi kita pikir SDM-nya bagaimana? Seperti di daerah-daerah yang tertinggal. Pada waktu saya di Kementerian Kesehatan, misalnya kejadian di Enduga, sampai sekarang tentu itu daerah yang masih juga berantakan, bukan berantakan, daerah yang kemelut, yang kadang-kadang ada ditembak lah dan sebagainya. Juga kami waktu itu mengalami di Waimena sampai seorang dokter meninggal ya Pak kena tembak dalam waktu itu. Dan di Asmat, waduh luar biasa, daerahnya luar biasa, tidak bisa melalui darat, harus melalui sungai pakai speedboat, rawa, dan tinggalnya rumahnya juga sukunya orang-orangnya nomaden. Kita harus mengejar pada waktu itu angka kematian dari karena kekurangan gizi dan penyakit campak, kita harus mengimunisasi mereka. Tapi terima kasih sekali staf-staf di Kemenkes luar biasa yang membantu bergerak mereka untuk melakukan imunisasi. Akhirnya kami juga memang membuat yang disebut Nusantara Sehat. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan tayangkan video. Inilah yang saya sebut, kita belum adil, kita belum merata. Saya betul sebenarnya ciut kalau melepas para nakes muda ini ke daerah-daerah perbatasan tertinggal dan kepulauan karena risiko mereka juga besar untuk mendapatkan bencana. Ini mungkin baru contohnya saja, seperti inilah mereka berjuang untuk menolong kesehatan masyarakat. Terima kasih sekali saya kepada anak-anak muda ini. Bapak, kita bisa lihat betapa kita berbedanya dengan yang tinggal di kota besar. Kita bisa, ya masih begini. Ini yang kita harus lakukan. Ini adalah bangsa kita. Kita tidak boleh membedakan. Ini yang waktu era saya adalah mencoba keadilan ini. Nanti videonya mungkin belakangan saya akan tayangkan. Dan mungkin sekelumit tadi kisah di Kemenkes, saya mengatakan berat, tapi saya menyenangkan buat saya karena saya bertambah koneksitas. Saya tetap merangkul mereka semua karena saya dari Universitas Indonesia, dari bukan orang Kemenkes, tapi saya mencoba merangkul mereka dan kita bersama-sama ternyata sangat menyenangkan sekali kita bekerja samanya dan saya mempunyai sampai sekarang saya berteman baik mulai dari yang kecil dari satpam masih menegur saya kadang-kadang WA Pak
Kadang-kadang video call dong Bu, gitu, kangen nih sama Ibu. Tentu saya ladeni satpam ini ataupun juga driver kami masih yang dulu selalu datang bawa juga patwal saya. Kadang-kadang, Bu, saya lagi ambil sekolah nih Bu, kayaknya kok duitnya kurang, masih juga. Nah, alhamdulillah, tapi saya bangga dia bisa sekolah. Dan saya ini sebelah saya ini Pak DG WHO yang sering mungkin ada di TV sejak pandemi, Pak Tedros. Kita pada itu juga sangat baik beliau, bahkan kami mendapat kesempatan menjadi executive board. Ini pada waktu executive board saya mempunyai kesempatan mengatakan mata itu penting, kebutaan itu harus dicegah, dan ternyata diterima resolusi ini bersama Australia waktu itu dan NGO IPB. Kami mengajukan karena saya bisa duduk sebagai executive board untuk membuat program PBB, dan ternyata diterima oleh Pak Tedros dan tentu seluruhnya di PHA-nya ini. Dan kemudian tentu kami juga sangat senang sekali, dan sekarang diadopt oleh PBB. Pengganti MDGs adalah SDGs. Tanpa penglihatan yang baik, kita tidak akan bisa mengurangi kemiskinan. Aduh, rasanya alhamdulillah Pak, ada sesuatu yang bisa kita bawakan. Ini juga saya jadi dekat dengan Ibu Puan Maharani ini. Waktu itu masalah TBC beliau ikut untuk tentu dalam banyak program pun beliau juga mendorong untuk kesehatan. Nah, setelah di Kemenkes, saya pengangguran, saya pensiun gitu Pak. Dipensiunin juga di UI, saya juga karena umur saya sudah melewati, jadi sudah guru besar saya sudah emeritus sekarang jadi artinya. Tapi saya kira tidak ada kata pensiun. Ayo kita tetap bekerja. Jadi saya tetap karena kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan orang tua, saya mendapatkan yang bisa memberi pendidikan. Ayo kembalikan. Itu di benak yang saya pikirkan. Berikan kembali edukasi ke masyarakat. Kamu tetap bisa mengajarkan cuci tangan sebelum makan, itu nilainya sebenarnya besar sekali. Kalau semua orang tidak mau cuci tangan, semua cacingan, obat harus diberikan oleh pemerintah, berapa uang pemerintah yang harus keluar. Kemudian pada era pandemi, saya merasa banyak sekali orang yang sulit. Kebetulan saya punya teman juga seorang dokter, dulunya dia direktur rumah sakit di Krakatau Steel. Kami membuat Jumat Berkah. Kita berikan, kita ngerti, ayo berikan untuk mereka bisa mendapatkan, tetap bisa makan dalam hal ini. Sederhana sekali. Bisa makan, itu saja dulu. Itu yang kita lakukan, ternyata sampai sekarang tetap berkah Pak, bisa berjalan dalam hal ini. Dan kemudian saya juga tetap membuat tentu ingin menambah ilmu, karena itu saya membuat webinar. Mungkin kemarin Ustadz Hasan melihat webinar saya dan kemudian menelepon saya, lah ini boleh juga kali Ibu Nila disuruh ngomong gitu. Ini memang saya lakukan untuk kita juga tetap mendapatkan informasi ilmu ataupun wawasan dan sebagainya. Jadi saya tetap juga aktif untuk Baksos Katara kembali, tetap coba juga ingin membagi kacamata kepada anak-anak, karena akhirnya kami buktikan setelah pandemi, setelah online, semua kacamatanya bertambah ukurannya Pak. Kasihan nih anak-anak, pun orang dewasa sebenarnya, guru dan sebagainya. Atau kita sendiri Pak, karena sering sekali nih ikut MBO nih, nanti kacamata saya tambah lagi nih Pak ukurannya. Insya Allah enggak ya Pak. Nah kemudian saya juga coba wakaf Pak. Saya aktif di Rumah Sakit Mata yang berbadan wakaf dengan Pak Nuh Pak. Jadi Badan Wakaf Indonesia, kami mencoba, terakhir kami kemarin ke Kampung Baduy Pak. Ya Allah, jauh, bukan jauh sih enggak, jalannya jelek sekali itu padahal di Pulau Jawa, tapi mencapai ke sana luar biasa. Jadi saya kira dengan wakaf ini kita bisa saling menolong sebenarnya. Dan saya sekali lagi mengatakan, saya terima kasih betul-betul, atau saya doa saya selalu kepada orang tua yang kok saya dilahirkan dari orang tua saya
yang bernama Nizar dan ibu saya bernama Zaidar yang telah mau memelihara dan memberi pendidikan. Dan ini mungkin nggak semua orang memperoleh sama seperti saya. Jadi betul Pak Ustadz, bahwa saya pernah pada waktu itu di satu lembah di daerah di Indonesia, Pak. Saya mungkin nggak sebut namanya. Itu waktu itu saya mau pulang ke Jakarta. Ibu itu katakan, ibu boleh ya kita kumpulkan anak-anak, ibu lihat nanti anak-anak di sini. Kemudian dia mengatakan, tolong anak-anak doakan bunda ini mau pulang naik kapal terbang. Masya Allah, saya bilang mereka tahu kapal terbang juga nggak mungkin lah. Terus disambung lagi, bunda ini akan ke Jakarta. Dalam hati saya, ya Allah, ini lagi Jakarta di mana menurut mereka? Dan saya di situ mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya dilahirkan bukan dari orang tua mereka, tapi orang tua saya. Seandainya saya salah satu dari mereka, saya mungkin tidak akan bisa berbuat banyak, mungkin saya tidak tahu menjadi seorang apa di sana, dan tidak bisa berkembang. Jadi saya kira memang Indonesia ini tidak mudah. Indonesia ini begitu sulitnya, karena begitu, tapi kita harus mensyukuri sebenarnya Indonesia itu adalah surga, negara yang subur. Ini pernah saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak, pangan itu penting. Nah, sekarang kan betul disebut ketahanan pangan. Kenapa? Bapak coba, kalau di Rusia musim dingin, musim salju, sayur itu nggak akan ada. Yang ada cuman mungkin wortel, saya bilang. Yang lain nggak ada. Coba di Indonesia, mau musim hujan, musim panas, kita tetap bisa makan sayur asam ya, Ustadz ya. Kita bisa makan berbagai macam sayur-sayuran dan sebagainya. Ini tidak mungkin di negara yang bermusim salju demikian. Jadi artinya kita harus berterima kasih. Dan ini sesuai dengan tadi yang Ustadz ceritakan tentang tentunya surat Ibrahim yang mengatakan di ayat 37 tadi, aku berikan engkau rezeki, dan rezeki itu berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Ini ada semuanya di kita. Tapi kenapa kita mengalami stunting? 4 dari 10 anak kita mengalami otaknya tidak berkembang. Luar biasa sebenarnya. Kalau kita punya sumber daya alam, dikelola dengan baik, dan sumber daya manusia kita berkualitas, barangkali kita menjadi negara yang terkuat di dunia ini. Sayangnya SDM kita, lama sekolah kita masih 8,4 tahun. Kemarin saya diberi yang baru 8,6 tahun lama sekolah kita. Berarti kita hanya tidak tamat SMP. Ini yang terjadi. Dan itu yang saya katakan, tapi tidak mungkin mereka juga bersekolah kalau tidak ada akses. Kita masih bisa melihat, jadi perlu kementerian yang lain, Kementerian PU, Pak Basuki ini baik sekali, dan ya Bu, saya bantu Bu, rumah-rumah dokter di daerah pinggiran tersebut, ya Pak, gimana dia ke sana, kok nggak punya rumah, saya bilang, itu dibantu oleh Pak Basuki, tapi masih banyak lagi yang perlu kita kerjakan. Barangkali kalau baik, kalau ini barangkali Bapak bisa lihat, ibu ini tiada senyum. Setelah kita operasi, bisa dia tersenyum karena dia bisa melihat. Alhamdulillah, betul Pak. Jadi juga ada di surat di Al-Quran tentunya. Bukankah kami telah memberikan kepada dua buah mata. Tugas kita lah Pak, mengatakan juga bahwa tentunya hamparan bumi itu ada gunung yang kokoh, kita tumbuh dan tanaman yang indah untuk pelajaran dan peringatan bagi tentu kita semuanya. Nah, ini yang saya coba bersama Dr. Mardiana, Pak. Ayo berbagi santunan berkah. Alhamdulillah berjalan, bukan hanya memberi makan, tapi banyak sekali yang kami lakukan. Pernah sampai nggak banyak sih, pada waktu pandemi perlu online, kita coba memberikan HP, tapi nggak begitu, tentu nggak banyak karena uangnya juga tidak terlalu heboh dalam hal ini. Ini kita bisa lihat betapa senangnya mereka mendapatkan bantuan. Kita memang utamakan kadang-kadang sembako. Dan saya sebenarnya masih punya cita-cita.
sebenarnya sistem kesehatan memang harusnya diatur kembali. Alhamdulillah ini Menteri Pak BGS juga memperhatikan puskesmas atau layanan primer. Jadi sebenarnya masyarakat itu kita harus jaga kesehatannya. Pada waktu dia sehat, kita tetap mengingatkan dan menjaga kesehatannya. Pada waktu dia permulaan sakit, kita cepat menolongnya. Dan kemudian kalau sudah tidak bisa atau advance, baru tentu ke dokter spesialis. Ini yang harus betul-betul diatur kembali di Indonesia. Jadi jangan malu ke puskesmas, itu bukan berarti bukan tempat orang yang tidak mampu, tapi kita dijaga kesehatannya oleh dokter-dokter atau oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Nah, oleh karena itu saya waktu itu buat terobosan. Sebelumnya saya terima kasih Pak, tadi juga ada disebut, tentu saya terima kasih saya bisa berada di kabinet kerja Pak Joko Widodo, Pak Presiden kita, dan saya mempunyai lagi koneksitas yang luas, kenalan dengan Pak Luhut, kenalan dengan Pak Basuki, Pak Budi untuk perhubungan dan sebagainya. Dan menurut saya ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya saya tidak tahu, saya juga tetap mendapatkan Bintang Mahaputra. Alhamdulillah Pak, karena Pak Muluk juga mendapatkan. Jadi kami sekali lagi berdua dari mulai mahasiswa akhirnya sampai mendapat Bintang Mahaputra berdua mendapatkannya. Jadi apa ini karena saya nggak mau kalah sama Pak Muluk, saya nggak tahu, tapi kita sama-sama akhirnya mendapatkannya. Saya waktu itu mendapatkannya di era pandemi, jadi masih disuruh pakai masker di istana. Alhamdulillah, tapi menurut saya ini bukan karena saya, tapi karena kerjasama kita semua bersama-sama. Jadi artinya saya juga terima kasih kepada Kemenkes. Dan terakhir ini Bapak bisa lihat, yang tadi dari 3 anak, 3 mantu, akhirnya ada 7 cucu, 2 sudah mahasiswa, 2 sudah SMA, 2 sudah SMP, tinggal 1 kecil belum sekolah, lahirnya terlambat, masih berusia 2,5 tahun. Inilah anugerah atau yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kami akhirnya menjadi keluarga yang besar, dan saya tetap masih tentu harus bertanggung jawab pada mereka. Dan kemudian juga saya bersyukur Pak, tadi saya bilang saya pensiun, tetapi saya isi dan kesempatan saya mendapatkan memperbaiki ibadah saya Pak. Jadi NBO, saya suka ikut Pak Prof. Nasaruddin, ataupun WA dari ibu-ibu Dhamma Wanita yang masih berteman sama kami, itu sering sekali mengeluarkan ayat-ayat ataupun mengingatkan, dan itu membuat saya untuk kesempatan untuk memperbaiki ibadah saya yang mungkin tidak sempurna, tetapi ya insya Allah disempurnakan, tapi mungkin tidak akan mencapai sempurna, tapi saya mencobanya. Minimal dulu saya tentu sebagai perempuan, Ustadz, kita sering ngobrol, sering pengen namanya memperbaharui gosip gitu Pak, tapi sekarang nggak boleh lagi ya gosip-gosip kalau tidak benar. Nah itu merupakan perbaikan ibadah Pak barangkali. Mungkin demikian, dan kalau ada waktu Pak, bolehkah saya menayangkan inilah Indonesia, Nusantara sehat kita lihat. Silakan. Saya mencoba, silakan Pak Muti sambilan, mencoba tidak hanya dokter, tapi mengirim tenaga kesehatan, berbagai nakes jadinya. Dan ini ke daerah tadi Pak, perbatasan, terpencil, dan daerah ke laut, kita lihat betapa ini yang masih kita hadapi. Silakan Pak Muti, saya dibantu ini Pak Ustadz. Suaranya sayang nih. Ya. Suaranya Pak Muti nggak bisa kali. Oke, mungkin saya bicara. Nah itu. Pada saat di sini kebersamaan yang benar-benar kekeluargaan Mas. Istilahnya tidak memiliki keluarga di sini, jadi teman-teman, karena tujuan kami sama di sini, meningkatkan derajat kesehatan bagaimanapun caranya.
Teman-teman, kita berjalan menyusuri sungai. Lihat teman-teman semuanya itu. Dalam seluruh Puskesmas Yambor yang sedang berjuang untuk pelayanan kesehatan di daerah pinggiran Indonesia bersama tim Nusantara Sehat untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Lihat perjuangan mereka. Kikis habislah mereka demi negara indah. Masya Allah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan telah mengirimkan kami selama 2 tahun ke sana. Kami bangga telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa kita anak muda ini mau untuk pergi ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit. Ini yang harus mereka sadari bahwa Nusantara Sehat menunjukkan masih ada kita kaum muda yang memang mau membela atau mempertahankan negara kita. Ini yang saya kira yang harus kita angkat sebenarnya. Ya, ya baik. Demikian Ustadz Hasanuddin Thoyib. Apa yang bisa saya share bersama di NBO ini, masih banyak yang kita harus lakukan untuk negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Nila mengesankan sekali, sekaligus mengharukan ya, terutama ketika menyaksikan video terakhir yang Ibu tayangkan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Betapa di satu sisi kita mendapati Ibu begitu energiknya dan begitu bersemangatnya dengan visi besarnya, bagaimana menghadirkan keberadaan diri kita ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya, terutama bagi saudara-saudara kita yang tidak banyak yang memperhatikannya. Dan di sisi lain Ibu Nila, video terakhir saya yakin bahwa para peserta memiliki kesamaan kesan ya bagi kita semuanya, bahwa betapa selama ini boleh jadi kita lebih banyak memperhatikan diri kita sendiri, Bu Nila ya, keluarga kita, merasa nyaman dengan kehidupan kita, bahwa padahal di sisi lain kita bisa mendapati banyak sekali saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kita semuanya. Nah, tentunya harapan kita bahwa dengan suguhan yang Ibu Nila sampaikan pada pagi hari ini, terutama bagaimana Ibu Nila mengatakan tidak ada pensiun sesungguhnya. Kita itu pensiun setelah kaki kita melangkah menuju Allah kepada Ibu Nila ya. Dan ya, mulai jadi dengan kepedulian kita kepada sesama itulah yang membuat kita menjadi lebih energik. Karena saya yakin bahwa ketika kita memikirkan orang lain, maka Allah yang akan memikirkan kita. Tetapi kalau kita memikirkan diri kita sendiri, ya udah Allah akan memikirkan orang lain. Nah, boleh jadi hal ini pula yang kita bisa dapati pada Ibu Nila ataupun banyak sekali saudara-saudara kita yang terus diberikan energi untuk memberikan kontribusi seluas-luasnya. Nah, baiklah Ibu Nila, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kita ingin bersilaturahim lebih intens lagi dalam forum ini.
dengan memberikan kesempatan tanya jawab. Namun sebelum kita menyampaikan pertanyaan ini, kami ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Fiora ya yang telah mengundang Ibu Nila, dan juga kepada Ibu Win Ritola. Iya. Kepada Ibu Win Ritola, ini Ibu Eka ya sudah hadir ya. Mungkin sepatah dua patah kata juga kepada Ibu Win Ritola. Saya mohon kiranya dapat memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan untuk Ibu Nila pada pagi hari ini. Iya. Aduh, kok nggak pas banget saya ini. Oke. Pak, saya silakan off, Ibu Win. Video off aja ya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Silakan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Ibu Nila sudah hadir bersama kita, bersama jemaah NBO yang kita cintai semua. Saya juga harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Hasan, Pak Ustadz Hasan, Pak Dr. Hasan, yang selalu bisa menghadirkan para narasumber di berandanya itu yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Ibu Nila adalah mungkin jemaah NBO belum tahu bagaimana hubungan saya dengan Bu Nila. Beliau adalah senior saya, guru saya yang selalu memperjuangkan kualitas perempuan di lingkungan kita masing-masing. Jadi khususnya mungkin kalau saya sampaikan sebagai menyambung pernyataan Ibu Nila untuk para istri pegawai negeri sipil seluruh Indonesia. Kami mempunyai 34 provinsi, 218 kabupaten, kecamatan sampai kelurahan, dan juga kementerian, badan, dan lembaga di tingkat pusat. Itu adalah binaan-binaan dari kami, dari Bu Nila sebagai pemegang atau pimpinan inti 15 tahun. Jadi Ibu sebagai dokter spesialis mata, bedah, tumor mata sebenarnya. Itu luar biasa Pak Ustadz Hasan dan para jemaah bahwa beliau sebagai dokter spesialis tapi bisa membagi waktu juga pemikiran menyehatkan perempuan-perempuan khususnya istri PNS. Dan itu kami sangat berkesan pada saat kami sebagai mitra kerja strategis pemerintah kerjasama pada saat Ibu menjadi Menteri Kesehatan. Itu luar biasa pemikirannya sebagai istri dokter spesialis, istri spesialis Pak Farid, tidak pernah bagaimana kami dan sebagai anggota lainnya. Enggak. Hari ini Ibu bisa sering di jemaah NBO ini pengalaman bagaimana hidup Ibu sampai akhir. Pada terakhir setelah pensiun, kami yakin karena kami sama-sama dengan Ibu bahwa peningkatan kualitas di sisi agama itu sangat luar biasa dilaksanakan oleh Ibu dan kami, dan juga saya juga sangat bersyukur pada Bu Eka, Ibu Eka, Dokter Eka juga yang mengajak kami dalam itu Asmaul Husna ya Bu Eka. Alhamdulillah, dan saya terus di NBO ini kayaknya saya jatuh cinta sekali sama NBO yang bisa meningkatkan kualitas kami bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sangat Pak Ustadz itu sangat berjasa untuk kami. Ibu Nila yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih untuk bisa sharing di NBO karena kami bangga sekali sebagai anak Ibu. Karena Pak Ustadz Hasan, Ibu itu 15 tahun memimpin Dharma Wanita Persatuan Istri PNS Indonesia, dan saya menggantikannya hanya 5 tahun. Tapi peranan Ibu itu sangat berkesan bagaimana kita berusaha berjuang, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk sehat dengan Germas itu. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu. Dan itu tidak gampang, kita turun ke berapa puluh tingkat 2 untuk memberikan motivasi, dan Ibu selalu memberikan fasilitas dan dukungan dari Kementerian Kesehatannya. Mudah-mudahan itu dijadikan satu contoh, satu acuan buat istri PNS yang juga mungkin banyak menjadi jemaah NBO di sini untuk bisa meneruskan bahwa kita
habdu minallah dan habdu minannasnya itu harus seimbang. Kita juga memperjuangkan bagaimana kita memberikan empati dan kewajiban kepada umat manusia, umat masyarakat ini dengan baik. Mungkin itu, Bu Eka, terima kasih sudah juga mendorong saya untuk meningkatkan Asmaul Husnanya. Bu Nila, jangan lupa Ibu Nila kalau NBO itu selalu ada tiap hari selain Selasa dan Sabtu. Gitu. Iya. Saya selalu lihat Ibu jadi partisipan enggak. Mudah-mudahan setelah Pak Ustadz Hasan telepon Ibu menjadi narasumber yang luar biasa hari ini, Ibu menjadi guru kami juga di NBO. Terima kasih Ustadz Hasan, terima kasih Ibu di NBO. Semoga NBO tambah maju, tambah banyak manfaatnya untuk umat. Amin. Untuk Ibu Susi tambah sehat dan Bu Lena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Win. Dan sebelum dikomentari oleh Ibu Nila, kita mohon sediaannya kepada Ibu Eka. Silakan Ibu Eka. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Pak Hasan. Kalau saya mungkin kenangan dengan Bu Nila ini, beliau sebagai pimpinan saya pada waktu itu ketika beliau menjadi Menteri Kesehatan. Yang kesan saya adalah memang Prof. Nila ini seorang pembelajar, Pak. Seorang pembelajar yang sangat low profile. Dan beliau tidak malu, Pak. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang beliau minta, beliau telepon saya atau diskusi dengan saya, itu nggak malu. Jadi sebagai menteri itu kadang-kadang kita sebagai anak buah itu kadang-kadang rada-rada sungkan ya Pak ya. Jadi kenangan Prof waktu itu, Prof waktu baru dilantik 1 hari apa 2 hari, terus Prof ngajak saya ke istana. Kesan saya luar biasa sekali, seorang menteri suruh duduk di samping beliau karena beliau akan membahas tentang narkotika. Nah kebetulan narkotika itu ada di bidang saya dan saya Prof tanya-tanya di dalam mobil. Itu sungguh luar biasa, kenangan yang tidak bisa saya merasa ini sebagai seorang guru besar, beliau nggak malu gitu bertanya dengan kami anak buahnya seperti itu. Jadi ini kesan yang luar biasa sekali dengan Prof. Dan sebetulnya saya sudah mengajak Prof, saya kasih tahu kan banyak pengalaman Prof yang perlu Prof bagi di NBO ini. Saya kasih tahu ya Prof sama Pak Hasanuddin, terus Prof bilang jangan Eka katanya itu saya kan nggak tahu ilmu agamanya gitu, nanti nggak tahu ayat-ayatnya. Tapi tadi saya lihat luar biasa sekali Prof bisa mengkaitkan dengan Al-Quran juga. Jadi sungguh luar biasa Prof. Kita juga ternyata tidak semua yang tadi Prof sampaikan, kami juga sebagai staf Prof dulu juga tidak mengetahui dengan lebih banyak, kecuali kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Kesehatan. Memang kami adalah pembantu Prof dulu yang mensukseskan program Prof Nila selama menjadi Menteri Kesehatan. Mungkin itu saja Pak Hasan, tidak terlalu banyak ya, tapi sekali lagi Prof terima kasih luar biasa. Sama-sama. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu Eka dan Ibu Winritola. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita mendapati bagaimana dari apa yang disampaikan oleh Ibu Win dan Ibu Eka ini sisi silaturahim yang dibangun oleh Ibu Nila dengan stafnya, dan bahwa betapa rasa nyaman itu didapati oleh orang yang berada di seputarnya. Kepada Ibu Nila mungkin ada yang mau dikomentari dari yang disampaikan ini, silakan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Win, Bu Dr. Eka. Saya kira saya selalu berprinsip, mungkin saya juga mendapatkan pelajaran ini dari Pak Emil Salim. Jadi dulu, ya betul. Jadi saya itu dulu suka jalan pagi, Pak Emil jalan pagi, akhirnya kita suka berdua jalan, dan saya juga dapat banyak ilmu. Ada satu yang mungkin Pak Hasan, beliau mengatakan, ini kita seperti jari. Dia bilang, yuk kita saling mengisi di sini. Jadi artinya ini jari kan ada yang kosong, ini diisi oleh jari kiri dan kanan ini, saling mengisi. Jadi prinsip inilah barangkali yang juga saya pakai. Tolong kita jangan menganggap diri kita itu tahu semua gitu. Gak mungkin. Karena itu saya di Dhamma Wanita Persatuan, saya juga betul-betul terima kasih Pak. Paling menyenangkan di Dhamma Wanita Persatuan ini Pak. Kita sama-sama
sama tinggi, sama rendah, sama susah, sama senang. Tapi lebih banyak senangnya kali ya Bu Win. Ibu-ibu itu aduh celotehannya minta ampun Pak, menyenangkan. Apalagi kalau untuk makan Pak. Sampai saya pernah ditegur suami saya waktu itu datang ke kantor Dhamma Wanita, kamu tuh ngajarin apa sih? Masa di tiap ruangan ada makanan? Itu Pak, mereka senang kali makan, semua bawa apa yang hebat di rumahnya, dia kebersamaan itu. Jadi itu yang saya senang sekali. Dan sebenarnya Ibu Win ini luar biasa Pak. Beliau lebih pandai dari saya untuk berorganisasi. Banyak sekali yang beliau juga ajarkan kepada ibu-ibu sampai di daerah tadi. Betul Pak, menyenangkan sekali. Jadi saya juga sangat setuju sebenarnya dengan Prof. Nasaruddin Umar yang mengatakan perempuan itu ya sebenarnya suatu potensi yang luar biasa. Ini yang barangkali Pak Hasan, kita ini sebagai pengubah perilaku itu dari ibu gitu. Pak, jadi artinya memberikan air susu, ASI pada setelah melahirkan itu terus menerus kita gembar-gemborkan untuk supaya anak kita menjadi anak yang tadi yang baik dan yang patuh. Dan kepada Dr. Eka, ya betul Dr. Eka, tadi kan saya bilang, saya kan nggak pintar semua. Emangnya saya serba tahu semua, ya yang serba tahu itu ya Tuhan yang Maha Kuasa lah, itu yang tahu semua. Kami manusia itu kecil sebenarnya. Kita lihat ayat kursi saja mengatakan kita tidak ada ilmu setitik pun dari yang kuasa. Karena itu saya tidak malu. Kenapa kita harus malu bertanya? Ibu Eka seorang psikiater Pak. Jadi pada waktu kita ribut dengan narkoba pertama saya masuk, sebenarnya benar Pak, waktu itu kepala BNN-nya sebenarnya seorang jenderal polisi, dia minta ke saya, tolong dong Bu, kalau anak yang pemakai jangan dimasukin ke penjara gitu. Jadi dari nggak benar itu, nah kita bersama-sama berjuang. Kan saya nggak ngerti banget dan saya tentu bertanya dengan Dr. Eka. Jadi Dr. Eka naik mobil sama-sama saya, betul sih Pak Ustadz. Kan mobil menteri kan dikasih tuh keren gitu. Saya sepribadi sih nggak punya Pak. Terus ya itu bukan punya saya, itu punya semua, punya rakyat semua Pak. Jadi Dr. Eka juga berhak untuk duduk dong di samping saya. Emangnya saya siapa gitu? Saya mah bukan siapa-siapa Pak Hasan, manusia biasa. Mari kita sama-sama. Itu prinsip saya Pak Hasan. Terima kasih Dr. Eka. Terima kasih Ibu Nila atas pembelajaran yang luar biasa. Dan berikut ini Bu Nila mohon izin membacakan pertanyaan dari Ibu Winan Tuning Tias. Dulu beliau pernah mendapat amanah juga sebagai Sekjen DPR RI ya Ibu Win. Beliau menyampaikan kepada Ibu Nila yang terhormat pada jam 7.30 pertanyaannya. Izin bertanya bagaimana strategi menurunkan stunting di Indonesia, yang kedua di Asia Tenggara dan kelima di dunia, penurunan stunting yang sangat lambat meski maaf ditangani oleh sekitar 16K_L apa ini dengan target lembaga ya okay. Memanfaatkan bonus demografi untuk capaian pembangunan SDM. Nah kemudian menuju Indonesia Emas 2045 apakah ada langkah akselerasi yang bisa dilakukan? Ini yang disampaikan oleh Ibu Win, mungkin Ibu Nila bisa menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih. Memang betul sih. Tadi yang saya katakan, kita SDM kita itu betul. Saya masih ingat waktu itu di MBU mendengarkan, tentunya juga beranda ini oleh Prof. Fasli Jalal. Itu mungkin ya masih ingat barangkali. Ya, sudah agak lama memang. Itu beliau juga menekankan bahwa pendidikan kita itu kan rendah sekali. Lama pendidikan pada waktu itu 8,2. Naik sekarang 8,4, sekarang naik 8,6 tahun lama belajar kita. Jadi kita nggak tamat SMP Pak Ustadz. Nah bagaimana strateginya? Nggak mudah ya Bu, Bidaningsi tadi ya. Bagaimana kita mengatasi sebenarnya mengatasi kemiskinan. Ini lingkaran, ini kan adalah lingkaran setan ya. Kita miskin, kita nggak bisa berpendidikan, ekonomi kita tidak naik. Jadi Human Development Index atau indeks pembangunan manusia kita juga masih menengah ya, belum tinggi, belum kayak negara Norwegia misalnya dan sebagainya. Nah, jadi upayanya ya karena itu saya bersama Ibu Win tadi di Dhamma Wanita mengatakan ibu tuh penting gitu.
Kalau ibunya mengerti bahwa gizi itu penting sekali buat otak anaknya, apapun tentu dia kerjakan. Maaf, saya pernah mendapat, bukan ada seseorang ibu yang akhirnya kami ketahui, dia itu Ustadz, dia tahu bahwa anak-anak itu harus dapat protein. Akhirnya dia ambil Pak ikan-ikan yang ada di selokan ya saya bilangnya di parit, ikan-ikan kecil itu dia bersihkan dan dia berikan kepada anaknya. Itu protein Pak. Karena itu saya merasa kita mempunyai lahan yang begitu banyak. Kenapa kita tidak tanam sendiri misalnya? Luar biasa Pak. Saya ingat sekali dulu ibu saya pada waktu sudah mulai tua dan dia suka duduk di pavilion rumah saya kan makan pepaya ya Pak. Terus dia buangkan bijinya ke halaman, tumbuh. Nah, saya kira semua kita bisa memanfaatkan. Jadi benar Bu Bidanisi, enggak mudah mengubah perilaku ini karena terkait dari kalau ibunya enggak ngerti, ya tadi kemiskinan, pendidikan rendah, lingkungannya jadi buruk, akhirnya ekonominya juga lingkaran setan ini. Ini yang saya khawatirkan. Kita lihat sekarang perilaku masyarakat kita yang banyak negatif. Sebenarnya ini saling keterkaitan dengan tentunya kekurangan pengertian atau pengetahuan. Itu barangkali yang saya bisa jawab. 2045, ayo, ya kita harus berjuang semuanya kalau kita mau menjadi negara yang kuat. Tapi kemarin saya mendengarkan apa di MBO atau NUO ya, bahwa keberhasilan ini juga ada doa dari kita semua, dari semua masyarakat. Mari kita berdoa supaya negara kita menjadi negara yang kuat dalam hal ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita mencoba berselang-seling saja ya, Bu. Ya, silakan. Bu Nila ya. Antara yang ingin bersilaturahim dengan Ibu dengan pertanyaan, saya lihat beberapa yang pengen silaturahim pengen menyapa secara langsung. Ya. Nah, di sini saya ingin menyelipkan terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Ahmad Syarif Puradimaja. Beliau menyampaikan sebelumnya mohon maaf apabila yang dipertanyakan ini tidak terkait dengan kesehatan mata, namun menyangkut kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman, juga terkait perjuangan capaian universal access dalam STBM, seperti juga perjuangan Ibu waktu menjadi Menteri Kesehatan yang nampaknya kurang tercapai. Mungkin Ibu masih punya tips kiat khusus yang perlu diperkuat dalam pendekatannya ke depan. Dan beliau adalah rekan dan kemudian Pak Syarif menyebutkan bahwa beliau adalah rekan Pak Yasrizal Zen yang turut mengawal kiprah adopsi. Dan sebagai info juga beliau ini adalah mertuanya dari Pak Ridwan Kamil ini Bu Nila. Silakan. Terima kasih Pak Mas Syarif, pertanyaannya bagus sekali. Silakan. Betul Pak, betul, setuju sekali. Ini maksudnya STBM ini Pak Ustadz adalah buang air sembarangan gitu. Jadi kita belum punya toilet, semua belum punya jamban di Indonesia itu. Terakhir saya waktu itu baru mencapai 76 jadi belum 80%. Bayangkan kalau 20% saja dari 270 juta jiwa Indonesia ini nggak punya toilet Pak Syarif. Nah buangnya jadinya ya di kali, di mana-mana. Saya pernah ke Bangka Tengah atau apa dengan Pak Bupatinya waktu itu. Pak Bupati juga ngomel, ini gimana sih rakyatnya masih buang air. Jadi gini Pak, waktu itu ceritanya dia bilang, Bu di sini masih buang air besar, dimasukin kantong plastik, terus dilempar ke atas pohon. Nah nanti kalau Ibu lagi nungguin durian runtuh, datang deh itu durian runtuh. Ya kita antara nyengir sama sedih ya Pak. Nah, jadi durian runtuhnya ya kantong plastik tadi itu, Masya Allah gitu, masih begitu Pak Ustadz. Jadi memang kita berusaha, jadi kami memang punya di Kementerian Kesehatan di bawah Kesmas itu kesehatan masyarakat tentu untuk mengurusi kesehatan lingkungan. Jadi artinya kita bergerak terus waktu itu sampai secara digital juga kita coba terus untuk memajukan. Saya ingat sekali Pak Ganjar waktu itu kan sebagai gubernur kita datang, dia memproklamirkan daerah Gerobokan atau mana bahwa bebas BAB sembarangan. Tapi dia kebetulan dia berbahasa Jawa ya Pak, sampai mengatakan itu ibu-ibu mbok ya jangan bokongnya dikasih lihat ke kita. Maksudnya kan orang yang pup itu
kelihatan kan pantatnya Pak dari Boya gimana. Nah itu barangkali memang Pak Syarif bukan dari pusat tapi juga dari kabupaten, bupati, wali kota, kepala desa dan sebagainya harus bergerak. Kalau mengerti bahwa BAB sembarangan akan membuat penyakit, kan sebenarnya tadi yang saya bilang hulunya bukan ngobatin, tapi mari kita buat jambanisasi ke masyarakat. Yang saya ingat juga waktu itu di Sumatera Barat, waktu itu mereka membuat sendiri, sebenarnya enggak gitu mahal, tapi WC jongkok ya Pak. Kok saya lupa ya di daerah apa itu bagus sekali waktu itu wali kotanya Payakumbuh bagus. Ya itu ya tadi turunan dari Pak Zain yang waktu itu memberitahu. Dia membuat bagaimana jambanisasi, bagaimana membuat akses air bersih. Itu penting sekali saya kira. Mungkin itu ya, saya mungkin nggak bisa sempurna dan nggak bisa optimal, tapi terus mari kita gerakan lingkungan itu penting. Oke. Baik, terima kasih Pak Syarif atas pertanyaannya dan saya senang Pak Syarif bisa bersilaturahim langsung dengan Ibu Nila. Nah berikut ini Ibu Nila mohon izin kami ingin memenuhi permintaan dari Ibu Hanum untuk menyapa Ibu Nila secara langsung. Kepada Ibu Hanum kami persilakan Bu Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof Nila. Mudah-mudahan masih ingat. Iya saya Pak Ustadz Hasan, saya salah satu pengagum beliau begitu dan anak buah beliau yang mudah-mudahan loyal dengan kepimpinan beliau. 3 tahun di Kementerian Kesehatan, 2 tahun diantaranya kami di bawah kepimpinan beliau. Beliau seorang dalam kepimpinan dengan pendekatan keibuan begitu ya. Jadi kami berusaha melindungi beliau gitu. Pernah suatu saat ada penugasan beliau sehingga karena kami tidak ingin membuat beliau kecewa, itu kami lembur sampai jam 2 malam. Mungkin Ibu tidak tahu Bu, Prof Nila, waktu itu malam tahun baru dan saya waktu itu sebagai di Kementerian Kesehatan di Direktorat Mutu dan Akreditasi untuk memastikan di ujung tahun tersebut data-data tentang akreditasi itu bisa terpenuhi. Sehingga kami lembur sampai jam 2 malam untuk menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Prof Nila. Sekali lagi kami terima kasih Prof Nila atas kepimpinan beliau, mengawal kepemimpinan beliau dengan apapun, karena kami tahu kami tidak ingin mempermalukan beliau, kami ingin melindungi beliau, dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk Prof Nila. Dan semangat itu sampai sekarang juga menular, karena sebagai pemimpin wanita, apa yang diteladankan oleh Prof Nila mudah-mudahan mengalir pada jiwa kami saat ini. Saat ini saya memakai baju olahraga Prof, karena germas masih ada di dalam jiwa kami, ingin selalu sehat di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Matur nuwun Prof Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga Prof Ustadz Hasan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hanum dan alhamdulillah beliau masih menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Karnadi di Semarang, Bu Hanum. Betul, karena beliau. Waktu saya ditugaskan ke Rumah Sakit Karyadi kembali, saya juga lapor beliau, Prof Nila, saya ditugaskan kembali ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, mohon doa dan supportnya. Ya, sekali lagi terima kasih Prof Nila. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu Hanum. Dari Ibu Nila mau dikomentarin? Enggak, terima kasih Dr. Hanum. Ya, saya hanya pada waktu beliau diangkat jadi Direktur Rumah Sakit Karyadi, hati-hati Dr. Hanum, hati-hati. Itu aja saya menasihati beliau. Ya, saya ingat terus Prof nasihat tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Nila. Berikut ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Suharyadi. Kini beliau mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Dian Nusantara sekaligus pemiliknya juga bersama Profesor Dr. Margianti. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan Prof. Ya. Tolong dia. Ya. Prof, di-unmute Prof. Udah? Ya, sekarang sudah. Silakan Prof. Sudah Prof. Terima kasih Ustaz Rudin, Ibu Profesor Dr. Nila Muluk yang kita muliakan. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 424 orang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama teman-teman semua peserta ngaji bareng online, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Nila atas kesediaan waktunya untuk menyampaikan pengalaman hidup yang sungguh luar biasa. Suami jadi Menteri Kesehatan, istri mengikuti jejak jadi Menteri Kesehatan. Wah, di Indonesia cuma ada 2, Bu. Satu Pak Farid Muluk diikuti Ibu Nila Muluk, yang kedua Pak Sarudin Baharsyah. Iya, dan Ibu Justika. Ibu Justika yang kelihatannya juga aktif sekarang, Bu, ikut ngaji bareng online ini. Iya, betul. Dua-duanya wanita yang cantik-cantik ya. Kan sudah sampai seumur sekarang masih kelihatan luar biasa ya. Kalau kita lebih tua dari saya pribadi dan saya kira teman-teman semua bumi semuanya dulu dan sekarang alhamdulillah walaupun lewat Zoom ya pada hari ini. Dan saya kira pembuktian dari apa yang disampaikan Pak Hasanuddin tiap pagi ya, bagaimana kita selalu harus berbakti kepada orang tua. Karena cerita-cerita yang muncul, baik Ibu Justika pada waktu itu, dan lain-lain, maupun Ibu Nila Muluk sekarang ini menunjukkan betapa peran orang tua ini sangat menentukan. Saya tadi waktu mendengarkan kisah, waktu mau kuliah Bu Nila, tadinya pengen ke ITB Arsitektur, tapi akhirnya dengan diskusi dengan orang tua menjadi Fakultas Kedokteran UI ya. Saya bersyukur karena kalau jadi ke ITB kita betul-betul pengikut NBO ini alumni ITB semua, Bu. Tapi sekarang ada Bu Nila Muluk bukan dari ITB, dari UI. Ada yang mewarnai non ITB yang juga perannya sangat luar biasa. Jadi saya kira apa yang Ibu telah lakukan, baik sebagai ilmuwan sampai menjadi doktor ahli tumor mata, jadi guru besar, maupun kiprahnya sebagai Menteri Kesehatan, begitu cintanya anak buah pada Ibu terlihat betul dari sapaan tadi Ibu Winritola, Ibu Eka, dan terakhir Ibu Hanum, itu menunjukkan betapa kesan semuanya terhadap Ibu ini sangat luar biasa, dan itu tidak mudah, Bu. Kalau tidak dilakukan dengan ketulusan yang luar biasa dan ketetapan hati untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab dengan baik, tidak akan mungkin terjadi. Jadi yang paling penting itu adalah bukannya pas menjabat anak buahnya kemudian tunduk semua, tapi setelah tidak menjabat itu kesan yang muncul atas kepemimpinan Ibu dulu ini masih sekarang bukan, ini kan 3 wakil ya, tapi saya kira semua yang dekat dengan Ibu ini memberikan kesan yang sama, yakin saya, atas apa yang telah Ibu lakukan dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, betapa Ibu Nila dalam usia seperti sekarang ini sudah punya 3 putra, 3 mantu, 7 cucu, ya, masih sangat memperhatikan kehidupan masyarakat luas ya, terutama masyarakat kelas bawah yang memang perlu uluran tangan kita semua. Dan saya kira NBO ini diisi oleh orang-orang yang di bidangnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, semua telah mencoba berbuat baik bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidangnya masing-masing. Ini saya kira yang sangat kita syukuri bersama. Apalagi alhamdulillah Pak Hasan selalu bisa menempelkan figur-figur yang memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua. Dan tentunya ini juga menambah motivasi kita, menambah semangat kita untuk semakin berbuat baik kepada sesama. Karena bangsa Indonesia bangsa yang besar,
yang masyarakat yang masih banyak yang menderita, yang masih di bawah garis kemiskinan, yang perlu dibantu oleh siapapun yang mampu untuk membantunya. Jadi Ibu Nila, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Semuanya sangat mengesankan dan memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua. Sekali lagi atas nama teman-teman semua, kami mengucapkan terima kasih Bu Nila. Selamat berjuang terus ya, karena perjuangan tidak akan pernah habis sampai Allah memanggil kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Prof. Semoga sehat dan sukses selalu, Prof. Dan semoga Undira semakin jaya dalam ridho Allah. Dari Ibu Nila, mungkin ada yang mau dikomentar sedikit kepada Prof. Syariadi? Silakan. Terima kasih Prof. Syariadi apa yang telah Prof katakan. Tapi saya tetap mengatakan saya bukan apa-apa, Prof. Kita sebagai manusia, mari kita tetap berbuat. Saya selalu mengatakan setitik sekalipun, ayo kita lakukan. Itu aja, Prof. Insya Allah. Terima kasih banyak. Kita sama-sama. Baik. Terima kasih Prof. Syariadi dan Prof. Nila. Mohon izin Bu Nila, saya ingin menyampaikan apa yang ingin dikemukakan oleh Ibu Hermin Wijayati, dan beliau pernah mendapat amanah sebagai pimpinan Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta, RSAB Harapan Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila. Saya salah satu anggota Komite Internship Dokter Indonesia. Merasa sangat sedih melihat dokter pasca internship belum dapat mengisi tempat yang direncanakan untuk mereka di Nusantara Sehat, sehingga yang terisi sebagian besar tenaga kesehatan lain. Mohon mungkin ada kiat bagaimana NS dapat merangsang para dokter yang masih muda ini ingin mengisi NS. Mungkin bisa diberikan tanggapannya Ibu Nila, silakan. Jadi tadi NS itu Ustadz adalah Nusantara Sehat. Kami mencoba membuat jadi gini, kalau satu orang aja tenaga kesehatan kita kirim misalnya ke Gunung Jaya Wijaya, ya nangislah, pulanglah dia langsung. Tapi karena dia berkelompok, bertujuh, jadi ada dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan, ada farmasis, ada lingkungan dan sebagainya, itu kami himpun. Tadi sayang videonya mungkin sedikit kurang, sebelumnya kami juga menata mereka menjadi dengan tentara, Pak. Jadi supaya ada korsanya itu ada, artinya dia bisa menyatu dan saling bisa curhat lah. Jadi tidak sendiri nanti kalau ditempatkan di tempat yang sulit ini. Nah, tapi betul tadi Ibu Hermin mengatakan bahwa dokter itu banyak yang nggak mau gitu. Saya agak ngomel-ngomel waktu itu, terutama juga mungkin dari UI itu saya sering ngomel banget sama Pak Dekan, ini gimana sih anak buahnya. Tapi saya pikir ini adalah kesalahan pendidikan. Karena itu saya melihat pendidikan dokter ini kok agak eksklusif ya kelihatannya. Satu, jadi sekarang kan ribut ya Pak, agak mahal katanya segala macam. Siapa yang bisa? Tentu orang yang mampu. Orang yang mampu sudah hidup enak. Dia tidak mungkin lagi mau hidup yang tidak enak. Jadi ini juga, tapi juga materi pendidikannya. Saya juga mengkomentari kenapa diajarkan terlalu yang masalah di rumah sakit. Tapi dia internship itu dia sesudah jadi sarjana kedokteran baru dikirim, harusnya dari mulai. Nah, ini mudah-mudahan sudah mulai diubah dengan yang disebut Academy Health System. Jadi dari mula mahasiswa ini harus juga bekerja di layanan primer atau di puskesmas, ke rumah sakit kabupaten tipe C, tipe D, atau baru nanti yang canggih di tipe A seperti misalnya di Jakarta RSTM. Nah ini memang harus diubah Bu Hermin semuanya ini. Nggak bisa kita terus ribut aja minta dokter mana. Walaupun ada 1-2. Tapi saya minta maaf Bu, kemarin saya kecewa juga ya Pak BGS, Pak Menkes sekarang ya, dia mengatakan terobosan itu bukan Nusantara Sehat. Dia akan meletakkan dokter di layanan primer. Dia akan mendidik dokter 1 untuk 1000 penduduk. Ya, tapi sampai kapan saya nggak tahu. Kalau menurut saya terobosan ini harusnya tetap dilakukan. Karena sementara kita tidak bisa mengisi di daerah perifer, nggak mungkin. Dan kedua, saya tentu melihat akses. Sekali lagi akses luar biasa.
Nggak mungkin kita mau dokter atau tenaga kesehatan diletakkan di daerah yang tidak punya akses. Ustadz, saya pernah mereka cerita, Bu, kita mesti buruan, Bu, kalau di daerah seperti itu nggak boleh maghrib menjelang senja. Kenapa? Ular pada keluar nanti, katanya. Kalau saya udah mati duluan kali kalau lihat ular gitu. Jadi saya kira memang masih banyak Bu Hermin yang mesti diselesaikan. Tapi ya seharusnya membuat satu kesisteman yang baik dan adanya kesadaran kita semua. Kalau saya waktu itu, maaf Pak Ustadz atau Bu Hermin, kami juga membuat yang disebut WKDS, wajib kerja dokter spesialis. Waktu itu saya terima kasih sama dokter kandungan kebidanan, waktu itu pimpinannya, ketua perhimpunannya, mau ke daerah dan mengajak 5 besar, kebidanan, anak, penyakit dalam, kemudian anestesi, dan satu lagi bedah. Dan kita minta daerah mana yang perlu, nah nanti kita lihat, kita lengkapi dulu. Misalnya saya antar waktu itu ke SOE di NTT, dia perlu 2 dokter anak, 1 dokter kebidanan. Saya waktu itu mengantar ke sana. Nah, jadi sesuai kebutuhannya gitu, Pak Ustadz. Namun WKDS ini saya sampai disuruh bubar oleh Mahkamah Agung. Katanya itu kayak kerja rodi, ada yang ngadu, dokter juga. Nah itu dia Pak Ustadz. Jadi kita sesama kita tuh gimana ya? Padahal dokter yang ngadu itu terus mengajukan gugatan dan diiyakan oleh Mahkamah Agung. Saya terus terang saya ceritakan apa adanya. Saya datengin Mahkamah Agung Pak. Saya datengin hanya dengan badan hukum saya, terus dokter yang ngurus PPSDM ini atau SDM, saya berempat. Taunya yang datang, yang duduk di depan saya seluruh hakim-hakimnya Pak. Pak Hakim, saya nggak mau, kok rame-rame, saya cuma mau ngomong, saya bilang, nggak apa-apa Bu, kita mau ngelihat ibu. Dia bercandain saya, terus saya agak ngomel jadinya Pak. Kenapa? Ya Ibu kayaknya kerja rodi kan nggak boleh. Dia bilang, ya Allah Pak, ini nggak rodi Pak, kami bayar. Begitu S2, kami kasih dia kalau ke daerah 30 juta, 25-30 juta. Kalau di sana juga perbatinya baik dan senang, dia akan tambah. Banyak yang pulang bawa duit, Pak. Dulu saya lulus S2, pasien saya doremi Pak. Oh dibayar, dia bilang. Aduh saya kesel banget Pak, waktu itu dia bayangin Pak, udah begitu bagus program, dibatalkan. Nggak boleh. Gitu. Jadi banyak Bu Hermin, kendala-kendalanya yang mesti kita terobos terus mestinya. Oke gitu kali. Baik, terima kasih Bu Nila, Bapak dan Ibu. Hari ini hari Ahad ya, hari Minggu yang luar biasa, sehingga kita masih bersama 398 peserta. Saya menangkap bahwa animo masih sangat tinggi nih Bu Nila. Jadi kalau saya berlanjut dengan pertanyaan, bolehkah Bu Nila? Boleh Pak, boleh. Nah baiklah Bu Nila, tadi itu menarik sekali. Saya kira kita memasuki wilayah yang indah dulu ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Nila dalam perjalanan Ibu Nila kenal dengan Pak Farid itu mengingatkan ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan sharing yang hampir senada penyampaiannya dengan yang dialami oleh Ibu Yustika Baharsa, senior kita, dan ingin sekali rasanya Ibu Yustika Baharsa dapat menyapa pula, dikarenakan banyak sekali kesamaan antara beliau ini dengan Prof Nila, sama-sama berkuliah, mendapatkan jodoh di tempat perkuliahan yang sama, dan sama-sama menjadi menteri pula, dan Masya Allah banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kepada Ibu Yustika, kami persilakan Ibu Yustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan, Prof Nila, banyak sekali yang tadi disampaikan, pengalaman dari Prof Nila di dalam perjalanan hidup yang demikian banyaknya bermanfaat bagi masyarakat semuanya, terutama di dalam bidang kesehatan ini. Banyak sekali info yang perlu diketahui oleh masyarakat sudah disampaikan. Selain dari mengenai masalah mata, tentunya banyak sekali yang telah disampaikan, dan kami sangat
berterima kasih banyak yang sudah disampaikan tadi itu. Kalau saya dulu hanya sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Sosial, hanya membantu masyarakat pergi ke berbagai daerah di Indonesia ini untuk membantu apa yang mereka perlukan di dalam masyarakatnya itu. Jadi itu semua saya sampai pergi ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosok juga untuk membantu mereka sedapat mungkin menyambung-nyambungkan antara satu lembaga dengan lembaga lain, dengan satu bidang dengan bidang lain, sehingga dengan demikian bisa saling membantu dan akhirnya dapat membantu masyarakat. Itu saja utamanya di dalam tugas saya sebagai Menteri Sosial maupun Menteri Pertanian pada waktu itu. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan, dan sekarang ternyata pertanian juga sudah mulai berkembang dan maju, sehingga dengan demikian kita dapat mungkin bisa lebih sehat lagi gitu. Amin. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Prof. Nila. Dan terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah, sudah umur tua. Sama dong. Jadi itu Bu Prof. Nila sangat menambah pengetahuan kita semuanya. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yustika Baharsyah. Ibu sangat menginspirasi. Sekarang sudah usia berapa sekarang Ibu Yustika sekarang ini? Ya. Sudah usia berapa sekarang ini? Usia Ibu sudah berapa Ibu Yustika? 85. Masya Allah. Masya Allah Ibu. Terima kasih Ibu atas kebersamaan Ibu dan doa-doa Ibu sangat kita perlukan ya Ibu ya di dalam kita bersama-sama menjalani acara ini. Dan kepada Prof. Nila, apakah ada yang mau dikomentarin dari senior kita Ibu Yustika Baharsyah? Kami persilakan. Iya betul. Jadi Prof. Yustika ini waktu itu bersama-sama Prof. Muluk di kabinet, mula-mula menjadi Menteri Pertanian di era ujungnya Pak almarhum Pak Soeharto, Pak Habibie menjadi Menteri Sosial ya Bu ya. Ya berteman dengan Pak Muluk jadinya pada waktu itu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Baik. Dan kalau nggak salah saya masih ingat pada waktu saya diangkat Ketua Dharma Wanita, saya ke Ibu deh nanya-nanya apa saja ya Bu untuk apa yang bisa dilakukan. Saya ke rumah Ibu waktu itu sowan saya untuk belajar dari Ibu. Makasih Prof. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Yustika. Indahnya silaturahim ya yang telah terbangun antar Ibu Nila dengan Prof. Yustika Baharsyah. Nah, Ibu Nila berikut ini kami mohon izin Ibu untuk memberikan kesempatan kepada Dr. Dit. Beliau ingin menyapa Ibu Nila secara langsung. Kepada Ibu Dr. Dit kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nila, itu saya mau mengkomentari. Kalau dulu waktu saya lulus dari UNPAD tahun 70 itu wajib sarjana Bu. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan itu harus saya ditugas di Irian, waktu itu istilahnya Irian ya, di Pulau Serui, sehingga pada waktu itu putri saya yang pertama itu meninggal karena malaria tropika. Malaria waktu itu kan di Irian itu malarianya ganas banget ya. Kemudian setelah 3 tahun kami kembali untuk spesialisasi. Suami ambil spesialisasi kebidanan, saya anak. Kemudian itu harus lagi wajib sarjana lagi. Jadi saya harus kembali lagi karena dengan alasan kalau saya 2 orang, jadi fasilitasnya hanya 1, katanya kendaraan 1, rumah 1, jadi itu sangat menguntungkan untuk provinsi Iriannya gitu. Jadi kami kembali lagi, akhirnya sampai 9 tahun dan kami pada waktu itu karena spesialisnya masih jarang,
Ini kami keliling sudah menjelajahi seluruh Irian, Bu. Jadi ke Fakfak, ke mana-mana lah, ke Agas, ke ini kadang-kadang saya bawa anak saya ke Wamena, kemudian anak saya ada anak-anak Irian yang nggak pakai baju, anak saya bilang kamu pulang dulu pakai baju dulu kalau mau main, daripada mereka itu memang nggak pakai baju gitu ya. Jadi itulah mungkin karena adanya wajib sarjana itu, jadi kami dan juga tidak merasa terbebani atau nggak apa-apa, Prof Nila, itu baik-baik saja di sana. Bahkan pada waktu kami pulang, kami sangat dihargai oleh gubernur pada waktu itu ya. Kami pulang karena suami itu objin juga ya, objin konsultan obsesi sosial yang juga membawahi untuk masyarakat itu. Mau dijadikan direktur. Kalau saya bilang saya anak-anak gimana, karena memang pendidikan di sana lebih rendah, Bu. Jadi saya ingin pulang supaya anak-anak itu mendapat pendidikan. Alhamdulillah anak saya juga sekarang udah konsultan neonatologi, yang ketiga yang ininya menantu konsultan jantung, dan yang bungsu itu kepala puskesmas, Bu. Alhamdulillah semuanya. Jadi itu mungkin karena memang kebijakannya yang berbeda-beda kali ya. Itu ya. Itu saja Pak Hasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Udi. Iya. Mungkin saya jawab nih Pak Hasan. Iya Bu Dr. Dit, betul sekali. Minta maaf saya waktu kita reformasi kan impres itu minta dihapus, Bu. Jadi dihapus waktu itu. Ya jadi Pak Ustadz, jadi dulu kami kalau lulus dokter harus impres. Jadi harus 1 tahun pergi ke daerah-daerah. Nah ini tadi yang saya bilang itu yang disebut WKDS, dianggap kerja rodi. Memang banyak yang nentang itu, Bu Dr. Dit. Makanya sekarang puskesmas banyak yang kosong, siapa yang mau pergi gitu. Belum mereka udah biasa hidup enak di kota, disuruh ke daerah, mana mau gitu. Jadi emang barangkali memang mesti ada lagi, tapi ya itulah, kita katanya demokrasi, jadi nanti ribut lagi, HAM lagi nanti Pak Ustadz. Ini nih serba salah memang. Gitu Bu Dr. Dit ya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Dit atas penyampaiannya. Dan Ibu Nila, ini ada permintaan dari Ibu Pit Zubir Clark. Iya, ini dari Florida. tadi. Dari Florida. Kasihan. Ya, jadi sudah lama beliau raise hand kepada Ibu Pit. Kami persilakan Ibu Pit. Ya, terima silakan. kasih. Silakan. Terima kasih. Ya, saya di Florida jadi malam, tapi suami saya udah saya kasih makan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya malam ini merasa dirahmati Tuhan. Jumpa walaupun via webinar dengan Ibu Nila Muluk. Yang pertama, cuci tangan. Saya senang sekali karena di Amerika itu nomor 1. Anak-anak di preschool sudah dilatih. Sebelumnya di rumah. Jadi itu udah kebiasaan yang baik di sini. Saya senang sekali mendengar di negara kita cuci tangan sudah agresif. Satu lagi, pelayanan di puskesmas yang terpencil. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Jelas malam ini saya lihat itu bersyukur sekali saya melihat kegiatan Ibu. And most of all, sebagai wanita Minang, saya sangat bangga. If you may, I like to call you Bundo Nila. Nah, saya ikuti penceramahan Bundo dari tadi, mulai dari istri, ibu, dan terus mencapai karir, belajar karir. Maaf yang hadir semuanya, saya ingin membanggakan ini kriteria Bundo Kanduang di ranah Minang. Pintar, cerdas, tagih, gesit, ya, dan semangat. Banyak lagi panjangnya. Alhamdulillah, saya kebetulan baru mendirikan organisasi Perkumpulan Bundo Kanduang Luar Negeri yang anggotanya
yang udah orang Minang lama merantau, yang bersuamikan orang Minang dan ada darah Minang. Akan saya sampaikan, kami akan bergembira sekali karena ada sosok Bondo Kanduang. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk generasi muda, karena ibu-ibu sangat penting di rumah tangga karena negara kita udah dirongsoki narkoba. Jadi saya senang sekali mendengar ada ibu tadi yang mengatakan mohon tidak dimasukkan penjara ini orang. Saya support itu karena di Florida itu sarang narkoba. Sudah ada sekarang penanggulangannya, tidak dimasukkan ke penjara. Yang pertama overcrowded, yang kedua tidak dapat perawatan dan pengobatan. Jadi ada kontrak antara yang antara yang pelaku dengan pemerintah. Mereka bisa bebas, tapi ada program dan harus menandatangani setiap minggu. Kalau memenuhi tidak masuk penjara dan melanjutkan program. Alhamdulillah udah kelihatan hasilnya. Hanya sekian saja, saya hanya merasa bersyukur. Ini pertama sekali saya ikut malam ini dengan webinar ini. Langsung topik dan orangnya yang menyentuh hati saya. Terima kasih, saya diizinkan berbicara. Selamat meneruskan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak. Mudah-mudahan negara kita selalu maju dan terus maju. Dan saya akan bersenang hati, begitu juga bangsa Indonesia yang lainnya yang hidup di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pit Zubir dan salam kenal juga Ibu. Dari kami semuanya dengan Ibu, semoga Ibu terus diberikan kemudahan bisa melanjutkan tali silaturahim bersama komunitas di Ngaji Bareng Online ini. Nah, Ibu Nila, kami persilakan apabila ada yang mau ditanggapi dari yang disampaikan Ibu Pit. Ya, saya juga terima kasih Ibu. Ibu jauh-jauh betul ini dari Amerika ikut dengan MBO. Tentu saya juga sangat apresiasi ya Bu, salut. Dan Ibu mengatakan Sumatera Barat. Betul Bu, saya pernah duduk di sebelah waktu itu Pak Wagub ya mengeluhkan Sumatera Barat, Ustadz itu anak-anak sampai di desa juga narkotik, mereka memakai narkoba. Sedih sekali saya mendengarkannya, diapakan ya. Nah ini yang sulit kita untuk mengatasi. Jadi memang, aduh ini sulit Bu, narkoba ini udah sindikat dan luar biasa, tapi kok jatuhnya ke anak-anak kita. Jadi memang betul bahwa kerja keras yang, kalau saya menganggap memang ibu itu peranannya penting, nggak tahu saya dari tadi udah mengatakan perempuan atau ibu itu peranannya penting sekali. Bagaimana dia yang membuat ketahanan keluarganya. Jadi ketahanan keluarga itu penting. Bagaimana dia bisa berkomunikasi, menjelaskan. Mungkin Ustadz, saya masih ingat juga termasuk Pak almarhum ya, Pak Habibie pada waktu itu tentang narkoba. Dia mengatakan begini Bu Zubir, kepada anak kita harus terbuka. Jadi artinya kita katakan, waktu itu gini, dia anak beliau di Jerman suka lewat ke daerah merah itu loh Pak, lampu merah gitu. Dia tanya ke bapaknya, Bapak itu kenapa perempuan-perempuan itu nggak pakai baju duduk-duduk di jendela itu, apa sih namanya Bu, udah lupa, di Hamburg itu kan ada itu wanita-wanita nakal itu. Terus bapaknya bilang, Pak Habibie bilang, dia cerita itu orang begitu, tapi sekarang kamu mau sekolah, kamu ada buku, kamu mau pilih mana? Jadi artinya kalau kamu mau pilih seperti narkoba, dia contohkan kemudian narkoba, kamu mau ambil itu narkoba, morfin itu kamu pakai, atau kamu pilih buku? Kalau kamu pilih buku, kamu akan menjadi seseorang ya baguslah karirnya. Tapi kalau kamu pilih narkoba, ujungnya kamu akan menjadi mungkin mati malah. Itu yang dia berikan. Jadi Bu Zubir, peranan jadi keluarga itu luar biasa kalau menurut saya. Namun sayangnya tidak semua kita kaum perempuan itu mempunyai logika atau berpikiran yang baik seperti itu gitu. Bahwasannya kurang. Saya juga pernah anak saya menegur saya, kamu jangan main itu dong, atau waktu itu apa ya, sepatu roda gitulah Pak di satu gedung. Saya takut nanti kamu bergaulannya nggak benar. Anak saya marah sama saya. Dia katakan,
Mama tuh gaptek. Mama lihat dulu, baru Mama bisa komentar tempat itu apa. Dia bilang, saya merasa salah. Jadi artinya memang kita harus terbuka betul-betul kepada anak-anak kita, dan kita juga jangan hanya bisa melarang dengan keras, tetapi kita juga tahu apa sih semua ini. Itu barangkali, teman, sayangnya perempuan kita juga sekolahnya rendah. Karena itu di Dharma Wanita saya berterima kasih sekali, itu yang kita berikan. Cuci tangan tadi Ibu, sederhana pemikirannya, tapi sebenarnya luas pengetahuan. Ustadz, waktu saya masuk di Dharma Wanita masih pakai mesin tik yang tok gitu loh Pak. Mending listrik, enggak yang tok. Langsung saya minta bantuan. Nah itu kelakuan saya, suka minta bantuan, asal yang penting bukan buat diri sendiri. Saya dapat 10 komputer dari orang Jepang tuh, saya ingat sekali waktu itu. Saya kasih semua, saya latih. Mereka jago-jago Pak sekarang. Ibu-ibunya juga jago-jago Pak. Jadi bisa bikin PowerPoint Pak sekarang mereka. Itu Bu Zubir. Terima kasih Bu Zubir. Emang kerja berat Bu. Oke. Doa. Baik. Terima kasih Ibu Zubir dan Ibu Nila. Ibu Nila, saya kadang-kadang susah untuk menolak ketika permintaan itu datang dari para senior kita. Silakan. Karena saya selalu kalau melihat wajah-wajah senior ini, ya otomatis kita teringat ibu atau kakak kita ya. Iya betul. Nah, maka saya ingin sekali memberikan kesempatan kepada Ibu Suce, apabila tadi Ibu Zubir tinggal di Florida, Ibu Suce juga tinggal di Amerika, saya lupa pada bagian mana. Kepada Ibu Suce kami persilakan. Assalamualaikum Profesor Nila. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan, saya diberikan kesempatan. Saya pertanyaannya simpel saja Profesor Nila, mengenai katarak itu sesudah dioperasi bisa kembali ya? Oke, dijawab langsung ya Bu Sucia. Oke. Ya, jadi gini Bu, bisa kembali, tapi kita sebutnya katarak sekunder. Bu, tolong bayangkan lensa mata kita itu kayak buah apokat ya Bu, buah alpukat. Kita lubangkan kulit di depannya dulu bulat gitu ya Bu, lingkaran. Tuh isinya kita keluarin tuh. Daging avokat, bijinya kita keluarin, tapi yang di belakang kulitnya masih ada kan ya Bu ya, kan kita cuma bikin lubang di depan, lubang sebesar ada diameternya lah Bu ya. Kemudian kita masukkan lensa ke dalamnya supaya kita nggak pakai kacamata yang tebal lagi, itu dunia majunya bagus. Nah sekarang tergantung kapsul yang di belakang tadi, dinding belakang si kulit avokat, kalau dia masih aktif Bu, dia bikin lagi tuh sel-selnya Bu, dia tumbuh. Jadinya kayak, jadi kalau kebetulan Ibu masih, jadi Ibu sebenarnya masih remaja tuh, masih keluar sel-selnya, kan jadi putih lagi dan mengganggu. Tapi nggak apa-apa, dengan ditembak dengan laser, kita dibikin lubang lagi di belakang, akhirnya kita bisa melihat lagi. Jadi bukan tumbuh lagi katarak Bu, tapi disebut katarak sekunder, apa ya namanya, penebalan atau dari dinding belakang. Gitu aja Bu. Oke. Baik. Iya. Terima kasih. Satu lagi Pak Hasan, Profesor Nila dapat salam dari Dr. Murni Lubis. Oh iya, salam kembali teman saya, itu juga luar biasa perjuangannya Bu, Dr. Murni. Iya. Kita sama-sama di California. Iya Bu, betul. Terima kasih ya Profesor Nila. Yuk, sama. Oke, terima kasih Ibu Suce. Sekarang beliau Bunda sudah 82 tahun ya Ibu Suce, usia Ibu Suce sekarang? 81 Pak. 81, oke, alhamdulillah. Sehat selalu Ibu Suce dan juga sama-sama dari Minang, Prof Nila. Iya. Oke, baik Ibu sekalian yang berbahagia, sepertinya kita sudah sampai kepada pengunjung acara kita Ibu Nila ya. Dan kita bersyukur sekali bagaimana Prof Nila menyampaikan jawaban pertanyaan dari Ibu Suce dengan memberikan analogi itu luar biasa sekali menurut hemat saya, sehingga kita dengan mudah bisa membayangkan atas apa yang Ibu jelaskan itu. Nah Ibu Nila, banyak sekali pertanyaan sebetulnya yang masih ada di sini, termasuk tadi dari Pak Kunto, beliau menanyakan berapa persen sih pengaruh kesehatan kita itu dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya non-fisikal. Tadi beliau ada menyampaikan pertanyaan seperti itu. Dan kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Iwan,
bukan pertanyaan ya. Beliau menyampaikan terima kasih atas pemaparannya dan mungkin HAM harus diusulkan menjadi HKAM, hak dan kewajiban azazi manusia. Jadi jangan hanya haknya saja. Nah, itu di antara yang disampaikan oleh beberapa peserta ini. Dan selebihnya Ibu Nila, begitu banyak apresiasi yang disampaikan oleh Ibu Nila pada pagi hari ini, sehingga kalau sana Ibu Prof. Nila berkenan, rasanya tidak cukup dengan sekali ya. Saya kira kita harus merancang kembali nanti pertemuan berikutnya, bagaimana kiprah yang Ibu Prof. Nila laksanakan dalam kehidupan ini, dan apa yang kita dapati pada hari ini sebetulnya melalui sharing-sharing ini kita ingin menggugah ya bahwa bagaimana menginspirasi, karena kadangkala kita tidak terfikirkan bahwa oh ternyata bisa melakukan ini, ternyata bisa melakukan ini. Nah, di sisi lain paling tidak dengan doa-doa yang dihantarkan, semoga program yang diusung yang disampaikan oleh para narasumber kita ini menjadi program yang lebih berkah dan lebih bermanfaat lagi bagi kita semuanya. Dan baiklah Prof. Nila, bila berkenan mungkin menyampaikan kata penutupnya sebelum kita memasuki acara doa pada hari ini. Kepada Prof. Nila kami persilakan. Ya, saya sekali lagi terima kasih pada Ustadz Hasanuddin Thoyib yang telah menghubungi saya dan meminta untuk mengisi NBO. Saya akui terus terang Pak, saya betul-betul grogi, senewan, stres saya, karena biasanya saya bicara oke-oke aja, tapi kali ini saya harus bicara di jemaah NBO, saya merasa justru saya bukan apa-apa gitu. Tapi akhirnya kesimpulannya, ayo kita sama-sama mengerjakan, walaupun setitik sekalipun, kita bisa melakukan membantu bangsa kita. Barangkali itu yang saya bisa ambil dari pertemuan kita ini. Harapan saya, mari kita sama-sama membangun negara kita. Saya terus terang, Pak, takut sekali kalau negara kita seperti negara-negara lain. Bayangkan, Pak, kalau seandainya kita jadi orang Afghanistan atau orang Pakistan, kalau kita dilahirkan di sana, apa yang terjadi? Atau sekarang ya, jadi saya kira kita harus betul-betul membantu negara kita dengan Ustadz. Terima kasih sekali lagi kepada MBO. Oh ya, satu lagi Pak, saya juga terima kasih atas nama saya dan Prof. Muluk pada waktu kami kena COVID. Saya tahu saya didoakan oleh MBO. Terima kasih, mungkin doa ini yang membuat saya ternyata keluar dari lubang jarum dan bisa sembuh dalam hal ini. Terima kasih, alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Nila, sama-sama kita pun terima kasih sekali atas kehadiran Ibu pada hari ini. Tidak terbayangkan bahwa kita bisa berinteraksi secara langsung dengan Ibu yang mendapatkan amanah dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana tadi melalui sharing-sharing yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya merupakan pengakuan atas apa yang telah Ibu lakukan bersama Bapak juga tentunya selama ini. Semoga Prof. Nila sekeluarga sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nanti bersama Ustadz Taslim kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri ya Prof. Nila ya. Iya, betul. Bagaimana juga ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, dan Prof. Nasar Umar mengingatkan bahwa kita jangan egois, kata Prof. Nasar. Ya. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri atau keluarga kita, tetapi berdoalah kita untuk bangsa dan negara dan bahkan untuk dunia, sama-sama kita mendoakannya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Bapak dan Ibu semuanya menjadi silaturahim yang dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa mendengarkan kembali sharing yang beliau sampaikan. Dan baiklah, selanjutnya kepada Ustadz Taslim kami persilakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin Thoyib yang selama ini membimbing kami semuanya untuk belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran. Begitu juga Prof. Nila yang hari ini sharingnya membuat kita semuanya ternyata PR kita ini masih banyak banget bangsa Indonesia ini. Dan kita tetap memohon kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, memudahkan kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bil karim azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Duhai ya Rabb kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami, Engkau berikan kami ilmu, Engkau berikan kami kekuatan zahir batin untuk berjuang, untuk berdakwah, untuk amal ma'ruf nahi mungkar ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hanya Engkau ya Allah yang mampu memberikan kekuatan zahir batin agar kami mampu untuk amal ma'ruf nahi mungkar kepada sesama. Ya Allah, Allahumma ya Allah ya Hadi ya Rasyid. Engkau lah ya Allah yang mampu memberikan petunjuk langkah kami agar menuju ridho-Mu ya Allah. Amin. Langkah kami agar menuju keteladanan untuk anak cucu kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Setiap hari kami mengaji, setiap hari kami mengkaji, setiap hari kami mendengarkan orang-orang yang selalu mengajak kami dakwah untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli qalban nas Muhammadal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi mungkar liqadi hajatina wa fatun qarib. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah menjadi umat wahidah, umat yang peduli kepada sesama, umat yang penuh kasih sayang karena Rahman Rahimu ya Allah. Jadikan bangsa ini baldatun thayyibatu warabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Prof. Nila, semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya, semoga menjadi doa yang diijabahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Nah, baiklah Prof. Nila Muluk yang kami hormati, Prof. Suharyadi, kemudian Ustaz Taslim, Bapak dan Ibu semuanya, Prof. Kabar Arsyah. Dengan berakhirnya doa ini maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.